wabarakatuh. Soleh dan solehanya Ustazah di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak Ustazah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tetap sehat dan semangat dalam menjalani proses pembelajaran di masa-masa pandemi ini. Udah tahu bukan hari ini kita mau belajar apa? Kita ingin mempelajari pelajaran tematik dengan menggunakan buku MRT yang sudah dibagikan. Seperti ini anak ya bukunya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran pertama. Nah, anak ustazah, Indonesia merupakan negara yang kaya, ya, baik dari segi sumber daya alamnya maupun dari budayanya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Walaupun demikian, tetap dalam wadah satu NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Untuk itu, kita harus saling menghargai dan menghormati keberagaman agar tercipta persatuan dan kesatuan. Nah, anak ustazah, adapun semboyan negara kita adalah, ada yang tahu? Adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Berbeda-beda tetap satu jua. Itulah makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal ini juga dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa kita. Karena dengan adanya perbedaan, kita harus tetap saling menghargai, menghormati, sehingga terciptalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetap satu jua. Adakah alat pemersatu bangsa yang lain? Tentunya ada. Yang pertama, ya, adalah dasar negara Indonesia, yaitu apa nah? Pancasila. Ada berapa dasar Pancasila? Ada 5 dasar. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila ini harus kita jadikan pedoman hidup sebagai warga negara Indonesia. Nah, yang kedua ada lagi, yaitu bendera merah putih yang dijadikan sebagai bendera kebangsaan. Hanya setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera untuk memperingati jasa-jasa para pahlawan kita yang telah mengibarkan sang saka merah putih. Yang ketiga ada apa? Ada yang tahu yang ketiga? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini dijadikan bahasa nasional. Kenapa Ustazah dijadikan bahasa nasional? Kenapa nggak bahasa Padang aja yang dijadikan bahasa nasional? Nah, nggak bisa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Karena nggak mungkin kalau kita pergi ke luar daerah, kita menggunakan bahasa daerah masing-masing. Nanti orang daerah tersebut tidak mengerti dengan bahasa kita. Makanya kita menggunakan bahasa Indonesia yang semua warga Indonesia memahami dan mengerti apa yang kita bicarakan. Yang keempat, lambang negara kita ada yang tahu? Garuda Pancasila. Iya, Garuda Pancasila. Burung Garuda Pancasila itu biasanya ada di topi sekolah kita, ada di ujung dasi kita, bahkan ada yang di Garuda di dadaku ya. Iya, pasti anak-anak ustazah semuanya udah mengerti ya, ya. Kemudian yang terakhir ada, yang kelima ya, ada lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Banyak tuh contohnya. Ada lagu bendera Indonesia Raya, Berkibarlah Benderaku, Maju Tak Gentar, dan lain-lain masih banyak lagi. Begitu kaya bukan Indonesia? Tentu saja, karena dengan keberagaman ini akan tercipta suatu persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan ini memiliki arti yang sangat penting. Oleh karena itu, kita sebagai siswa, sebagai warga negara, sebagai masyarakat harus menerima perbedaan keberagaman ini sebagai wujud cinta kita terhadap negara agar tercipta kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Nah, nih Ustazah punya teks. Coba perhatikan teks berikut ini. Nah, ada teks apa ini? Kita baca bersama-sama ya nak ya. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Sunda.
keberagaman bahasa di Indonesia ini tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya nak ya, bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Nah, kemudian dari teks ini nih, apa sih yang dibicarakan dalam paragraf tersebut? Ayo, pasti anak di rumah udah mau jawab. Aku tahu gitu ya. Nah, apa sih intinya dari teks tersebut? Berbicara tentang Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Nah, ini anak-anak ustazah, ini adalah contoh sebuah teks ya yang hanya terdiri dari satu paragraf. Ini Tazah hanya menampilkan satu paragraf. Setiap bacaan, setiap teks itu biasanya terdiri atas beberapa paragraf, dan setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Oke, saya jelaskan ya. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat yang berisi uraian atau tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok. Nah, coba lihat bagiannya nih, ya. Lihat dari teks tadi. Coba kita lihat tuh, ada gagasan pendukungnya. Apa gagasan pendukungnya? Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, ada lagi gagasan pendukungnya. Bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Ada lagi satu lagi yang di bawah itu, gagasan pendukungnya adalah keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Jadi, dari gagasan pendukung tadi ada satu yang dibicarakan, yaitu tentang apa? Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Nah, jadi gagasan pokok itu ya, gagasan pokok itu gagasan yang didukung oleh gagasan-gagasan yang lain atau kalimat-kalimat yang lain. Bagaimana sih Ustazah cara menentukan gagasan pokoknya? Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Jadi tidak boleh membaca teksnya secara cepat-cepat. Bacanya harus pelan-pelan dengan seksama supaya dimengerti, agar kalian semua bisa menjawab dan mencari yang mana gagasan pokok, yang mana gagasan pendukung. Yang kedua, tentukan kalimat utama dan inti teks tersebut. Dibaca dulu tadi, kemudian tentukan bicara tentang apa sih ini, intinya apa dari teks ini, dari paragraf tersebut. Jadi kalau kita udah melakukan dua hal ini tadi, dua langkah ini tadi, kita akan tahu bahwa dalam sebuah paragraf ini gagasan pendukungnya bagian yang mana, gagasan pokoknya di bagian yang mana. Itu nah, pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, jadi dari teks tersebut kita dapat mengetahui bahwa gagasan pokoknya adalah apa tadi nak? Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Nah, sekarang anak ustazah bisa berlatih di rumah untuk menentukan gagasan pokok pada sebuah teks ya. Latihan pada halaman 10 nomor 1 sampai dengan nomor 5 di buku paket MRT tadi ya. Oke. Nah, masih berbicara tentang keberagaman ya nak ya. Keberagaman bahasa tadi kan merupakan salah satu contoh nih ya. Selain itu ada juga keberagaman budaya yang lain yang ada di Indonesia. Apa-apa saja? Misalnya makanan daerah. Makanan daerah kita berbeda-beda bukan? Iya. Ada yang dari Padang, makanan daerahnya yang terkenal apa? Ada rendangnya. Kemudian makanan Bengkulu, apa yang terkenalnya? Ada tempoyaknya. Nah, jadi itu kan berbeda-beda. Setiap daerah mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Begitu juga dengan makanan. Selain makanan ada lagi nggak Ustazah? Ada. Apa itu? Tarian daerah. Tariannya beda-beda. Tentu saja berbeda-beda. Ada dari tari Saman dari Aceh. Ada tari dari Bengkulu pun ada tari piring dari Padang. Semua itu berbeda-beda. Nah, itulah keberagaman. Luar biasa bukan Indonesia? Tentu saja. Dan ada satu lagi yang tak kalah serunya adalah alat musik daerah. Alat musik daerah juga memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Ada yang dipukul, ada yang ditabuh, ada yang dipetik, dan ada yang ditiup. Contohnya, ini yang pertama. Gambar apa ini, Nak? Ini angklung, ya, angklung dari Jawa Barat. Cara memainkannya gimana? Dengan cara digoyangkan.
Yang kedua ini apa? Suling, atau kalau dalam bahasa Padangnya atau Sumatera Barat adalah saluang. Ini berasal dari Sumatera Barat, memainkannya dengan cara ditiup. Ini yang ketiga ada apa? Ada kendang. Kendang ini berasal dari Jawa Barat dengan cara ditabuh memainkannya. Dan yang terakhir Taza punya tifa. Tifa ini dari Papua. Cara memainkannya dengan cara dipukul. Alat musik tadi semuanya yang kita goyangkan, kita tiup, kita tabuh, kita pukul akan menghasilkan bunyi. Benar nggak? Pernah nggak memainkan alat musik di rumah? Pernah dong ya. Nah, alat musik tadi akan menghasilkan sebuah bunyi. Kenapa? Hal ini dikarenakan alat musik tersebut menghasilkan getaran. Nah, getaran inilah yang disebut sebagai sumber bunyi. Bagaimana kalau kita ingin memperkeras suara tersebut? Bisa nggak ya? Tentu saja bisa, yaitu dengan cara memperbanyak getarannya. Karena semakin banyak getaran, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin keras. Jadi apa sih itu bunyi? Nah, bunyi itu adalah suara yang berasal dari benda yang bergetar. Benda tersebut bisa berupa benda padat, benda cair, dan benda gas. Bagaimana caranya Ustazah kalau benda padat ataupun benda cair? Apalagi benda gas. Pasti kalian semua bertanya-tanya di rumah kan? Nih, dengar ya penjelasan dari Ustazah. Yang pertama, suara merambat melalui benda gas. Contohnya, benda gas adalah udara. Misalnya kita dapat mendengar suara petir, suara guntur pada saat hujan turun, atau kita mendengar suara teman kita yang sedang berteriak memanggil nama kita. Nah, itu salah satu contoh suara atau bunyi merambat melalui benda gas, yaitu benda gasnya udara. Yang kedua, suara merambat melalui benda padat. Misalnya apa? Misalnya nih kita mau main sama teman-teman nih, kita tempelkan telinga kita ke dinding, kemudian kita minta teman kita untuk menepuk dindingnya. Apakah kita mendengar suaranya? Tentu saja kita mendengar suaranya, tepukan yang teman kita tadi ke dinding. Itu karena apa? Karena bunyi bisa merambat melalui benda padat. Dan yang ketiga, suara merambat melalui benda cair. Misalnya nih, jika kita memukul kaleng dalam air, maka kita dapat mendengar bunyi kaleng tersebut. Coba deh nanti anak-anak Ustazah bisa dicoba ya di rumah sama ayah bunda. Iya. Nah, ada syarat-syaratnya loh supaya bisa terjadinya bunyi. Penasaran ya? Nih, Tante jelaskan ya. Yang pertama, ada medium atau zat perantara. Contohnya tadi, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Jadi ketiga benda ini tadi adalah zat perantara atau mediumnya. Yang kedua, ada sumber bunyinya. Seperti yang Tante jelaskan tadi, bisa dari alat musik, kemudian dari pita suara kita saat kita berbicara. Nah, itu sumber bunyi juga. Dan yang ketiga, tentu saja ada pendengarnya. Siapa yang bisa mendengarnya? Yaitu hewan dan manusia. Berdasarkan jenis-jenis bunyi, ya, bunyi itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, bunyi yang dapat didengar oleh manusia, yaitu frekuensinya 20 sampai 2000 Hz, yaitu disebut frekuensi audio. Jadi frekuensinya hanya 20 sampai 2000, hanya didengar oleh manusia. Dan yang kedua, ada bunyi yang di bawah 20 Hz yang disebut sebagai frekuensi infrasonik. Ini nggak bisa didengar oleh manusia, nak. Ini hanya bisa didengar oleh hewan-hewan tertentu. Contohnya adalah gajah, anjing, dan jangkrik. Dan yang ketiga, bunyi yang di atas 2000 Hz disebut frekuensi ultrasonik, yang dengar juga hanya hewan-hewan tertentu, seperti lumba-lumba yang di dalam air laut, ikan paus, dan kelelawar. Nah, itu jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya, berdasarkan getaran bunyi setiap detiknya. Nah, sekarang bagaimana anak-anak Ustazah? Sudah paham bukan mengenai bunyi? Bagaimana? Paham ya? Insya Allah anak-anak Ustazah di rumah semuanya dapat mengerti apa yang sudah Ustazah sampaikan.
Supaya lebih paham lagi, Ustazah ingin Anda di rumah juga bisa mengerjakan latihan pada buku MRT-nya ya, pada halaman 11, nomor 6 sampai dengan nomor 10. Baiklah, anak-anak Ustazah, sekian video pembelajaran kali ini ya, soleh dan solehannya Ustazah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.